Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Kepada sahabat-sahabat subscriber semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi teman-teman semuanya yang belum menekan tombol like, subscribe dan komentar, tolong untuk segera melakukan supaya channel ini bisa berkembang untuk kebaikan kita bersama. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang berprasangka baik atau husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon atau suudzon, nah ini kebalikannya. Yang pertama adalah suudzon adalah perasaan penuh curiga terhadap orang lain, dan hukum sifat suudzon adalah haram, maka harus dihindarkan. Suudzon ini juga bisa suudzon atau berprasangka buruk kepada orang lain atau pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian husnudzon kebalikannya adalah berprasangka baik terhadap orang lain. Sikap husnudzon dalam kehidupan sehari-hari karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan bersamanya berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, anna indi dhanni abdi, inna dhanna khairan falahu wa inna dhanna syarran falahu. Artinya, aku selalu bersama prasangka hambaku terhadap diriku. Jika dia baik sangka kepadaku, maka ia mendapat apa yang ia sangka. Dan jika ia buruk sangka kepadaku, maka ia akan mendapat apa yang ia sangka kepadaku. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Berdasarkan hadis ini, maka marilah kita bersama-sama belajar dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana keluarganya beliau semuanya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau semuanya berbaik sangka dan yakin bahwasannya apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah yang terbaik. Karena apa? Beliau berpikir tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita kepada keburukan. Ini yang perlu kita garis bawahi semuanya. Untuk selanjutnya, dalil tentang husnudzon itu terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Mari kita bersama-sama membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun fala wala tajassasu ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang. Dengan maksud yang ada di sini, maka kalau kita berprasangka buruk, itu sama saja dengan memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Ini adalah bagian dari sesuatu hal yang sangat menjijikkan. Maka dari itu kita bersama-sama mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya
supaya kita bisa berbaik sangka kepada orang lain, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya melihat itu adalah semuanya adalah hal tentang kebaikan. Nah, kemudian asbabul nuzulnya adalah diriwayatkan oleh Ibnu Munzir dari Ibnu Juraid bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Salman Al-Farisi yang makan kemudian tidur lalu mendengkur dan orang-orang membicarakannya. Ayat ini turun sebagai ayat yang melarang untuk menggunjing dan mengumpat. Ketika pembebasan kota Mekah, Bilal naik ke atas Ka'bah kemudian mengumandang azan. Sebagian orang mengatakan, apakah hamba saya yang hitam ini berani azan di atas Ka'bah? Dan lain-lain sebagainya. Allah menurunkan firman-Nya, hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Nah, ini adalah sebuah gambaran ketika ada orang yang mau melaksanakan sesuatu tapi sudah dirasani dulu, sudah digunjing dulu. Nah, ini. Kemudian ketika isi kandungannya Quran Al-Hujurat ayat 49, yang pertama adalah Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa bersikap husnudon atau berbaik sangka. Sikap husnudon dan suudon dapat muncul dalam perilaku manusia, kebanyakan berkaitan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk menumbuhkan sikap husnudon, maka umat Islam wajib mengembangkan sikap-sikap diantaranya, yaitu menyadari bahwa semua kenikmatan datang dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Menyadari Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan sesuai jerih payah yang dilakukan. Kemudian menyadari bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada seseorang, pada saat yang sama Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kenikmatan sesuai dengan jerih payahnya. Maka dari itu bahwasanya usaha tidak akan menghilangkan hasil. Ini adalah sebuah catatan yang perlu kita laksanakan bersama-sama. Kemudian sikap yang harus dikembangkan, yaitu yang pertama adalah mengikat persaudaraan terhadap saudara seiman, seagama, sebangsa dan senegara semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikut bertanggung jawab mendakwahkan ajaran Islam tanpa terikat oleh ruang dan waktu. Kemudian selalu membantu saudara seiman, seagama, sebangsa dan se-Indonesia yang mengalami kesusahan karena Allah Ta'ala. Kemudian menumbuhkan kesadaran dalam hati bahwa kesulitan saudara kita adalah kesulitan kita juga. Kemudian selalu berprasangka baik atau husnudon, senang melihat teman memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan saudara atau teman untuk tidak melakukan ghibah. Kemudian menjauhkan diri dari hal yang dapat menyebabkan lenyapnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersedih hati ketika teman kehilangan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara menumbuhkan sikap husnudon yaitu tekun mempelajari Islam dan semangat untuk mengamalkan. Kemudian berteman dengan orang-orang yang suka husnudon dan menjauhkan diri dari orang-orang yang suka berbuat suudon. Semangat menumbuhkan berpikir positif dibandingkan dengan berpikir negatif. Kemudian memahami keutamaan husnudon dan bahaya suudon. Kemudian oleh karena itu kita perlu, yang paling penting adalah mengetahui hikmah atau manfaat dari berperilaku berprasangka baik atau husnudon. Yang pertama adalah terhindar dari sikap iri, dengki terhadap nikmat yang diperoleh orang lain. Kemudian hati menjadi lebih tenang, selalu berpikir positif, mudah bersaudara dengan orang lain. Ini adalah salah satu manfaat yang paling utama, yaitu membuat hati kita menjadi tenang. Nah, karena inilah kunci kehidupan kita itu menjadi damai, tenang. Karena apa? Selalu berpikir baik dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang lain. Kemudian penerapannya adalah yang pertama adalah
Berperilaku husnudzon wajib dipelajari dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian husnudzon juga dapat dilatih secara terus-menerus. Kemudian husnudzon merupakan akhlak mulia yang sulit untuk didapatkan, oleh karena itu harus senantiasa dibiasakan. Jadi semua itu karena dilatih atau dibiasakan, dan itu semuanya adalah proses. Supaya kita bisa mendapatkan kenikmatan berupa perasaan husnudzon itu berproses, maka tidak mudah. Jadi harus dilatih terus. Mulailah menerapkan husnudzon ketika ditimpa musibah, yakni dengan mengambil hikmah dari setiap kejadian yang menimpa kita. Nah, sekarang kelanjutannya adalah ini yang terakhir, hubungan antara kualitas keimanan dengan kontrol diri, berprasangka baik, dan persaudaraan. Jadi umat Islam memiliki keimanan yang kuat, maka kontrol diri, prasangka yang baik, dan persaudaraannya juga semakin kuat. Orang yang keimanannya lemah, maka tingkat kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraannya juga lemah. Maka dari itu, yang paling penting kita juga harus menguatkan keimanan kita. Kemudian yang terakhir adalah keimanan berbanding lurus dengan amal kehidupan sehari-hari, termasuk kontrol diri, berprasangka baik, dan persaudaraan. Terima kasih. Mudah-mudahan video yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan bagi sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan diberi rezeki yang melimpah, halal, manfaat, barokah. Salam sukses mulia dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.